salah satu produk yang klasik banget dikeluarin di era tahun 80-an, tapi nggak banyak dibahas di kalangan sneakerhead. One, two, three, four. Gue yakin nggak semua dari lu pernah tahu sepatu ini pernah ada gitu, kecuali kalau buat orang-orang yang bener-bener uh, addicted sama yang namanya sneakers, atau memang suka banget sama sepatu basket Nike dan belajar dari sejarah-sejarahnya terus googling. Gue dapet ini nggak sengaja, waktu itu gue lagi browsing aplikasinya Nike Store di HP, terus tiba-tiba nongol gitu tuh, kayaknya gue pernah lihat sepatu ini, tapi Nike itu jarang rilis gitu loh. Karena terakhir kalau nggak salah Nike Terminator dirilis ulang itu tahun 2014, dan harganya kalau udah di reseller itu udah gila-gilaan tuh, karena emang eh, nggak sesering Nike Jordan eh, yang dirilis terus menerus tiap bulannya ada gitu, ataupun Nike Air Force One yang juga sama dirilis secara massal. Nike Terminator tuh nggak tahu kenapa cuman beberapa kali aja gitu. Ini dirilis sekitar tahun 84 85 kalau nggak salah. Terus Jordan pertama kali keluar kan 85. Warna yang ada yang gue dapat sekarang ini adalah Nike Terminator Georgetown. Nah, ngomong-ngomong soal colorway atau warna Georgetown ini, sering banget dipakai Nike untuk beberapa produk, dari mulai Nike Air Jordan pertama, Air Jordan 1 tentunya, terus Air Jordan 3, Air Jordan 4 itu aja juga Georgetown, terus Air Jordan 5 juga ada, dan memang warna itu paling sering banyak dipakai. Terus dipakai juga di seri sepatu lain seperti Nike Dunk, juga ada yang namanya Georgetown. Nah, oke, langsung aja gue buka. Jadi intinya dari sisi packaging, kardusnya sebenarnya nggak kayak Air Jordan ya, pakai kardus khusus yang kemudian ada logonya warna hitam dan lain-lain. Tapi untuk Nike Terminator ini nggak ada sama sekali, bahkan ini cenderung kayak sepatu Nike biasa sih. Dan harganya sendiri emang jauh di bawah rilisan Nike Jordan ini pada umumnya. Gue dapet ini di Filipina, jadi sekitar 7.000 peso, 7 ribuan, 7.500, mungkin sekitar 2,1an kali ya kalau di grocery sekarang. Nah, dibuka as usual, dibungkus kertas buram kayak gini. Terus, nah ini sepatunya. Dan buat beberapa orang sepatu ini mengingatkan pada model Air Force One yang tinggi ya, atau Air Force One High. Dan ya, gue juga mengakui kalau kita bandingin sama Air Force One High, sebenarnya mirip-mirip sih. Yang membedakan adalah mungkin dari sisi material pembentuknya ya. Kalau ini kulitnya menurut gue jadi lebih soft. Bahkan dibandingin dengan Air Jordan 1, kualitas kulit yang ini juga sangat berbeda. Terus kalau dari sisi outsole, midsole juga gue lihat ada kemiripan dengan Air Jordan, karena kalau kita lihat Air Jordan itu kan ada motif-motif kayak motif bintang di bagian midsole depan, terus sama outsole bagian bawahnya ini. Tapi kalau yang ini cuma warna motif bintang aja di bagian depan seperti ini. Kenapa ini disebut Georgetown? Karena kalau lihat sejarahnya, dulu itu di tahun 80-an Nike itu mengeluarkan yang namanya signature shoes, dan mereka ngeluarin series yang namanya Be True to Your School. Jadi itu memang mereka ngeluarin sepatu yang dikhususkan untuk beberapa tim basket mahasiswa di beberapa universitas di Amerika. Salah satunya adalah Syracuse University, UNLV, Duke, dan juga Georgetown University. Nah, yang jadi unik untuk Georgetown sendiri adalah kalau universitas lain itu yang termasuk dalam series Be True ini, itu dapatnya Nike Dunk. Jadi Nike Dunk itu emang terkenal dipakai untuk atlet-atlet pebasket mahasiswa. Jadi, kalau dulu tuh kan kalau pebasket tuh kalau nggak pakai Converse, Adidas, Air Force One. Nike pengen punya variasi baru, akhirnya ngeluarin Nike Dunk, dan kemudian dikasih ke beberapa universitas
sebagai bentuk promosi ya lah ya, intinya kayak gitu. Nah, khusus buat Georgetown University sendiri, mereka nggak terima Nike Dunk, tapi mereka instead terima Nike Terminator. Nah, kalau kita lihat yang produk yang gue pegang saat ini, di bagian belakang ini ada logo Nike-nya gede banget emang, jadi ya menurut gue agak kelihatan norak ya. Tapi overall sih ya gue tetap suka kan. Gue suka banget sepatu yang bentuknya klasik, meskipun orang bilang norak banget sih. Tapi ya ini bagian dari nostalgia gue gitu loh. Dan gara-gara logo ini yang gede banget ini, orang sering bilang bahwa Nike Terminator juga sepatu Big Nike, karena ini logo Nike-nya yang gede banget. Nah, pada waktu dikeluarkan buat Georgetown, orang juga menyebut Nike Terminator Georgetown ini sebagai Nike Hoya, karena instead of logo Nike yang segede gaban ini, yang terus adalah Hoya. Kalau nggak salah Hoya itu julukan yang dipakai untuk tim basketball Georgetown University saat itu. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa sepatu ini nggak sepopuler Nike Dunk atau Air Force One? Karena kalau gue lihat sih ini keluar di saat yang nggak tepat ya. Sejarahnya itu menurut gue ada kecelakaan sejarah, karena pada waktu itu memang Georgetown University adalah tim yang sangat kuat, terkenal menghasilkan atlet-atlet berbakat untuk NBA. Terus cuman sayangnya begitu model ini keluar, mereka pakai, nah Georgetown pada waktu itu kalah tuh di kejuaraan nasionalnya basketball mahasiswa di Amerika dengan universitas lain. Jadi mungkin ya karena kekalahan itu akhirnya membuat sepatu ini itu jadi nggak terlalu banyak dibahas, malah yang dibahas adalah kekalahan Georgetown. Nah, mungkin kalau misalnya pada waktu itu Georgetown menang, hype sepatu ini bakal jadi lebih gede sih, dan ada kemungkinan mungkin akan diproduksi ulang terus kayak Nike Jordan ya, atau Nike Air Force One kayak gitu. Cuman ya that's what happened with these shoes, and ya akhirnya mungkin itu yang mempengaruhi Nike untuk jadi ya udah deh, hype-nya udah nggak segede yang kita harapin, jadi ya udah kita stop produknya. 2014 dirilis ulang, habis itu udah nggak ada, beberapa kali ada warna yang lain sampai akhirnya tahun 2002 ini. Dan sebenarnya kalau kita lihat hype tentang Nike Terminator ini sendiri justru adanya yang paling banyak dibahas tuh ada di Amerika ya, of course ya, karena asal mulainya dunia sneakers kan mulai jadi sangat gede itu ya adanya dari sana gitu tuh. Dan pembahasan tentang Nike Terminator dirilis ulang itu dengan colorway Georgetown ini udah beberapa bulan, bahwa ini 2002 bakal ada sepatu Nike Terminator nih, cuman dirilisnya gue nggak tahu kapan, mungkin sekitar medio Oktober atau November. Dan tiba-tiba di Nike Apps Asia nongol tanpa pemberitahuan, dan emang gila banget sih, gue buka pagi jam 6, siangnya udah langsung habis. Malamnya gue coba-coba iseng, akhirnya dapet size 10, karena itu sebenarnya sepatu gue kakinya size 10,5, tapi 10 juga masih masuk, dan gue ngerasa beruntung banget. Nah kemudian hari setelahnya, besoknya gue cek lagi, udah this item is not available. Segila itu animonya. Dan emang gue nggak tahu kenapa untuk kawasan Asia Tenggara Nike ngerilis duluan daripada Amerika. Dan ini juga nggak, kalau lu cari di YouTube mana aku juga nggak terinfo kalau di Asia Tenggara itu udah dirilis duluan gitu. Segitu dulu informasi dari gue soal sepatu yang jarang dibahas ini, dan gue merasa beruntung banget. Gue nggak tahu kalau di Indonesia hype dari Nike Terminator seperti apa, tapi gue rasa sih nggak terlalu banyak orang yang tahu juga ya, karena sneaker culture di Indonesia juga menurut gue nggak segede di negara lain, terutama kayak di Filipina, karena di Filipina memang lebih dekat sama Amerika dan udah beratus-ratus tahun mereka bersinggungan dengan Amerika, dan kulturnya jadi lebih banyak ya mendekati Amerika lah. Dan termasuk juga soal stiker ini, informasi juga lebih gampang didapat.
Oke, segitu dulu dan sampai jumpa di pembahasan sepatu di channel gue selanjutnya. Bye.